Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hendra telah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk mempresentasikan tugas pada pertemuan 8 dan ke-9. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andini Hidayati dengan NIM 2023161026 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Langsung saja, adapun pokok bahasan yang akan dipresentasikan yakni yang pertama, mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan UUD 1945 setelah reformasi. Dan yang ketiga, mengklasifikasikan isi UUD 1945 setelah amandemen. Pokok bahasan yang pertama yakni tata urutan peraturan perundangan RI. Yang pertama, UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertinggi di Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPR adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pelengkap dan penjelasan UUD 1945. Dan yang ketiga, undang-undang adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden. Yang keempat, peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Yang kelima, peraturan daerah adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD untuk melaksanakan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku di daerah. Yang kedua, mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan UUD 1945 setelah reformasi. Yang pertama, keinginan untuk memperkuat demokrasi, yakni UUD 1945 sebelum amandemen dianggap terlalu sentralistik dan memberikan kewenangan yang besar kepada Presiden. Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk memperkuat demokrasi dengan membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, keinginan untuk menegakkan HAM, yakni UUD 1945 sebelum amandemen dianggap kurang memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menegakkan HAM dan melindungi hak-hak rakyat. Yang ketiga, keinginan untuk menjawab tantangan zaman, yakni UUD 1945 dibuat pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menjawab tantangan zaman yang baru seperti globalisasi dan desentralisasi. Pokok bahasan yang ketiga, yakni mengklasifikasikan isi UUD 1945 setelah amandemen. Yang pertama, pembukaan, berisi dasar negara Pancasila dan tujuan negara. Yang kedua, batang tubuh, yakni berisi tentang bentuk dan kedaulatan negara, hak asasi manusia, kewajiban dan tanggung jawab negara, lembaga-lembaga negara dan keuangan negara. Yang ketiga, aturan peralihan, berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur perpindahan dari UUD 1945 sebelum amandemen ke UUD 1945 setelah amandemen. Dan yang keempat, aturan tambahan berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perubahan UUD 1945. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.